Di Indonesia, hanya 31% dari penduduk melek akan keuangan mereka dan baru 0,4% dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2018 sudah berinvestasi. Baru 0,4%. Ternyata di Indonesia masih banyak banget yang belum menyisihkan uang untuk mencapai keamanan finansial, yaitu untuk berinvestasi. Bayangin, baru 0,4% loh. Banyak hal-hal yang menyebabkan ini. Salah satunya karena banyak yang masih belum mengerti harus mulai dari mana, investasi di sektor apa, menggunakan tools apa saja. Yang saya lihat di sini, masih banyak yang belum berinvestasi karena mereka takut dan ragu. Tapi anehnya, ada juga data yang menyebutkan bahwa 54% dari penyebab stres penduduk Indonesia tahun lalu itu karena urusan keuangan. Ada juga yang bilang, saya punya uang, saya tabung dan saya kepikiran untuk invest. Tapi kok takut ya? Nah, menurut saya nih, ada beberapa alasan utama. Pertama, mereka takut kehilangan uang mereka. Alasan kedua, karena mereka nggak ngerti cara investasi, jadi takut melakukan kesalahan. Dan alasan terakhir, kenapa mereka takut adalah males. Males mulai, males belajar, jadinya males sukses deh. Investasi itu akan lebih aman dan menarik kalau kita tahu lebih dalam tentang dunia investasi. Dan tentunya tools yang kita pakai juga harus sangat mempengaruhi. Research untuk investasi sebenarnya nggak susah, asal mau take action. Banyak loh instrumen investasi di luar sana. Benar, pilihan investasi ada banyak, ada properti, ada saham, ada dana reksa, serta futures atau berjangka. Tapi di sini yang jarang sekali dibahas adalah futures atau berjangka. Futures ini, kalau di Indonesia langsung diawasi oleh Bursa Berjangka Jakarta. Seperti halnya saham diawasi oleh Bursa Efek Indonesia. Ada banyak instrumen futures lainnya seperti forex, cross currency, indeks berjangka, ataupun komoditas. Sebenarnya ada banyak benefit berinvestasi di futures dibandingkan instrumen lainnya. Tetapi benefit paling utama adalah likuiditas yang tinggi, leverage, dan bisa juga short selling. Futures di Indonesia ini masih banyak sekali ya potensialnya, karena baru ada 10% dari total jumlah investor di saham. Tools yang kita pakai untuk investasi menjadi hal yang krusial untuk memaksimalkan hasil-hasil investasi. Sebenarnya ada banyak kriteria dan keluhan orang dalam memilih platform untuk investasi, karena tiap platform pasti punya keunggulan masing-masing. Banyak sekali, ada platform yang memiliki biaya atau fee yang tinggi, dan banyak juga hambatan-hambatan lainnya yang biasa dihadapi investor kalau kita bicara tentang platform. Saya juga pernah dengar kalau banyak juga platform-platform yang punya kepentingan sendiri, jadi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan investor atau penggunanya. Inilah alasan mengapa banyak platform atau pialang menetapkan biaya atau fee yang sangat tinggi. Karena mereka akan semakin untung kalau semakin banyak transaksi. Jadi ya, manipulasi transaksi sering terjadi. Ini sangat merugikan penggunanya karena setiap kali ada transaksi akan dikenakan biaya komisi yang besar, sehingga semakin besar biaya yang harus ditanggung pula oleh penggunanya. Dan ini hanyalah satu dari banyak praktek tidak sehat yang dilakukan oleh pihak pialang yang tidak bertanggung jawab di dalam dunia investasi pada umumnya. Nah, disinilah di mana GIC muncul. Platform GIC menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia investasi karena mereka menghilangkan biaya komisi, biaya inap. Spread transaksi pun rendah sekali. Iya, GIC berani mengeliminasi semua biaya karena kami mengembangkan terobosan baru yang bersifat peer-to-peer. Di Indonesia, belum ada pialang yang bisa menawarkan zero swap, zero commission, dan low spread. Mereka seringkali hanya bisa menawarkan 2 dari 3 keunggulan tersebut. Nah, disinilah GIC menjadi platform revolusioner yang mendobrak dunia trading dan investasi. GIC berhasil membuat sebuah sistem di mana GIC bisa menawarkan banyak fitur unggul yang saling menguntungkan untuk seluruh penggunanya. Kalau udah tertarik, cobain aja gabung di gictrade.io. Kalau masih penasaran dan mau tahu lebih lanjut, pantengin video berikutnya bareng saya dan GIC.